Di saat media sedang heboh tentang proses penangkapan Mas Beki, tersangka pelecehan seksual santriwati di Jombang, sebenarnya ada kasus lain yang tak kalah bejatnya di SMA Selamat Pagi Indonesia di Batu, Malang. Korbannya puluhan siswi yang dilecehkan dan diperkosa. Bahkan seorang siswi bisa dilecehkan sampai 15 kali oleh pelaku. Dan pelakunya, Julianto Eka Putra alias JEP ini, seorang motivator, pebisnis MLM, konglomerat, Crazy Rich, sekaligus pendiri SMA ini, justru masih bisa bebas berkeliaran tanpa ditahan. Gosipnya, ketika kasus ini baru mencuat, media tidak ada yang berani memberitakan karena orang ini adalah konglomerat berpengaruh. Bahkan, para korban pelecehan pun banyak yang tidak berani speak up dan melapor karena takut. Baru setelah viral dari podcast Deddy Corbuzier, satu persatu korban mulai berani speak up di sosial media. Dan ternyata, korban tidak hanya dilecehkan secara seksual saja, tapi di SMA Selamat Pagi Indonesia ini, siswa-siswinya juga dieksploitasi secara ekonomi. Banyak kesaksian yang menyatakan kalau siswa di sana wajib bekerja mengelola kampung kids hingga larut malam sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Besok subuhnya mereka sudah harus bangun untuk ibadah, bersih-bersih asrama dan sekolah. Setelah selesai sekolah, mereka harus segera bekerja, dan ini bisa sampai larut malam lagi. Hari libur, mereka tidak libur, tapi bekerja dari pagi sampai larut malam untuk melayani tamu-tamu yang datang. Ini belum termasuk dengan eksploitasi kisah-kisah malang mereka yang sering digunakan para downline JEP untuk menarik simpati calon distributor baru supaya closing dan menambah member MLM-nya. Ya, sekolah ini memang dibuat untuk menyekolahkan anak-anak yatim dan anak tidak mampu secara gratis. Tapi di kenyataannya, kisah malang mereka kerap dieksploitasi untuk menarik simpati member MLM baru. Dan sampai saat ini, JEP belum ditangkap. Padahal sudah berstatus sebagai terdakwa dengan tuntutan penjara 5-15 tahun. Jumlah yang cukup untuk menahan terdakwa. Konon, tidak ada yang berani menangkap terdakwa karena dia ini konglomerat dan orang yang berpengaruh dari Surabaya. Apakah hukum di negara kita memang begini? Kalau kasus Heri Irawan saja langsung ditahan, kenapa kasus JEP ini tidak? Apakah karena JEP ini orang kaya raya? Jadi penegak hukum kita takut dengan orang kaya raya? Kasihan dong para korban. Mereka hanya anak miskin yang tidak bisa melawan kekuasaan seorang konglomerat.